Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku berkaitan dengan tema besar kita melatih diri untuk ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ikhlas ini? Masih ikhlas semangat ya. Nah, insya Allah kita akan dengarkan kesimpulan dari guru-guru kita, Kiai Haji Abdul Wahab dan juga Kiai Haji Syarif Matnajih. Kami persilakan terlebih dahulu Kiai Haji Abdul Wahab untuk menguatkan kembali agar kita lebih kuat lagi untuk bersikap ikhlas. Silakan Kiai. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya turun dikit ya di sini ya. Saya juga mau ngobrol sama ibu-ibu nih. Bicara ikhlas itu dari kalimat khalis, berarti bersih. Kita berupaya membersihkan apa yang kita lakukan agar bisa semaksimal mungkin arah dan tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ibu-ibu berdandan untuk suami, ya. Berdandan untuk suami itu bagi seorang wanita hukumnya wajib, Bu. Bukan hanya mau ngaji saja, bukan hanya mau kondangan saja, tapi justru mau tidur sama suami harus lebih cantik. Nah, ibu-ibu sambil dandan biar ikhlas itu suaminya punya istri ibu, dan ibu pun harus ikhlas punya suami. Bapak, suami ibu, ibu kalau dandan sambil nyanyi. Apa nyanyinya? Cintai aku karena Allah, sayangi aku. Apal kalau nyanyi mah heran. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan, matahari, ku jadikan saksi cinta hanya Allah. Sang Maha Cinta, semua dikembalikan kepada Allah, ikhlas karena Allah, membersihkan dan menjauhkan daripada sifat-sifat riya. Nah, yang sering muncul terjadi bagi kita adalah terkadang riya. Riya itu merusak pahala kita. Fanas alul manana ayyujirona minar riya mudhaifan ujurona. Kita sholat pengennya dilihat. Sedekah, boleh nggak Ustadz sedekah kita terang-terangan? Rasulullah Muhammad pernah. Sedekah itu terang-terangan. Untuk apa? Untuk menjadikan pembelajaran tarbiyah. Agar menjadikan contoh. Sirra wa alaniyah. Yang terang-terangan orang bersedekah juga dapat pahala. Yang diam-diam bersedekah juga pahalanya lebih besar. Karena melatih keikhlasan kita. Yang kedua. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karamallahu wajah. Ketika bersedekah itu dibagi 4. Cara ikhlas begini, Bu. Jadi kalau punya uang 4 juta. Maka Sayyidina Ali yang 1 juta sedekah terang-terangan. Untuk memberikan contoh, yang 1 juta di malam hari, yang 1 juta di siang hari, sudah 3 juta. Yang 1 juta tanpa sepengetahuan siapapun, diajarkan Sayyidina Ali untuk bersedekah tanpa ada yang tahu, bahkan istri pun gak tahu. Ibu-ibu kalau suaminya umpama sedekah tanpa sepengetahuan ibu, ibu ikhlas enggak? Bener, alah pret. Yang nggak tahu, itu ciri ikhlas. Jadi kita terus berupaya untuk melatih keikhlasan kita supaya apa? Satu, kalau orang ikhlas itu insya Allah tenang. Kenapa? Karena orang ikhlas itu sudah mengembalikan seluruhnya kepada Allah. Saya hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Apa yang kami miliki pun semuanya untuk Allah. Maka semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ibu-ibu berdandan sambil nyanyi, cintai aku karena Allah gitu ya. Nah, kalau repotnya bapak nyanyinya, ibu kaulah wanita yang mulia, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Yang penting ikhlas ya. Oke, silakan Yai Syarif. Boleh berinteraksi ke ibu-ibu kok Yai, boleh? Boleh ya? Boleh. Enggak, saya perlu menjaga itu tadi. Menjaga ikhlas. Jadi kalau di dalam Al-Quran, Bapak, Ibu, Allah bahkan memberikan sebuah contoh kata ikhlas termaktub pada surat An-Nahl. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Itu kata khalis. Jadi Allah memberikan sebuah pelajaran. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Ada pelajaran dari hewan-hewan ternak. Apa pelajarannya? Kami memberikan kalian minum dari sesuatu yang ada di perutnya.
Mim baini farthi wadamin. Dia berada di antara kotoran dan darah. Labanan, ada susu di situ. Yang kemudian bisa dikonsumsi khalisan sa'igal lisyaribin. Dia murni, tidak terkontaminasi, walaupun dia diapit dengan dua benda material yang diceritakan oleh Al-Quran, sangat mungkin untuk mencampurnya. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, ini sebuah pelajaran yang kemudian dikutip oleh Imam Ghazali pada saat beliau menceritakan hakikat ikhlas. Beliau mencantumkan ayat ini surat An-Nahl. Yang namanya ikhlas adalah ketika engkau berada bahkan di tempat yang paling tidak pantas, yang boleh jadi akan menguji keikhlasanmu, engkau tetap berdiri tegak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, kalau kita membelikan emas gelang kepada istri, istri tersenyum mengucapkan terima kasih, atau istri cemberut karena kurang dari gelang yang dibeliin, kita tetap menjadi orang yang ikhlas. Kenapa? Karena saya tahu, saya diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Maka itu mereka, salah satu cara untuk mendapatkan identitas cepat jadi wali adalah ketika mereka menjadi orang yang ikhlas, mendapatkan perlakuan dari istri seperti apapun. Engkau melakukan ketaatan dipuji atau dihina, tak menghentikan melakukan kebaikan. Laksana susu yang diceritakan di dalam Al-Quran, la ibrah, ada pelajaran. Dia tetap khalis, dia tetap murni. Engkau mendapatkan pujian ataupun hinaan, kau akan tetap melakukan ibadah karena Allah. Manusia boleh tidak memuji, tetapi Tuhanmu tetap akan melihat apa yang kau lakukan. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasu wallahu ala kulli syai'in syahid. Jadi ini diberikan underline. Ente melakukan apapun, Allah lihat. Kagak mungkin Allah mau kehutangan sama hambanya yang melakukan ketaatan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Bila yang berlaku durhaka, tak pernah takut dengan siksa, dan tetap diberikan karunia, apalagi engkau yang sedang berusaha untuk menata hati, terbersihkan dari noda-noda yang akan mengurangi keikhlasanmu. Karena itu saya diajarkan oleh guru saya, Allah yarham, Abu Kiai Saifuddin Amsir, ulama Betawi. Itu dalam doa beliau selalu mengajarkan kepada kita, Allahumma rzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesempurnaan ikhlas dan keyakinan. Allahumma rzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Boleh kita bareng-bareng, Allahumma rzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Sekali lagi, Allahumma rzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Ya Allah, berikan kami rizki karunia, kesempurnaan dari keikhlasan dan kesempurnaan dari keyakinan. Semoga manfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Mantaji, Kiai Haji Abdul Wahab yang telah memberikan tausiah kepada kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberikan motivasi, memberikan semangat, dan juga memberikan ibroh kita untuk semakin meningkatkan tingkat kualitas ikhlas kita dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara program Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa meningkatkan keimanan kita, khususnya
tingkat keikhlasan kita hingga tingkat keikhlasan yang tertinggi, yaitu menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, kami perlu ingatkan kembali untuk Anda yang ingin mengkaji seputar dunia Islam atau ingin mendengarkan kembali tausiah guru-guru kami di Damai Indonesiaku, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan, dan nanti pemirsa kita juga akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor, tentu Sarung kita pamit undur diri. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu kami meminta, berikan kami karunia kesempurnaan ikhlas, berikan kami kesempurnaan keyakinan. Ilahana, ampuni dosa kami, ampuni semua kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami. Ilahana, kami juga meminta mengemis kepadamu, ampuni dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Sayangi mereka ya Allah, bimbing mereka ya Allah, agar ikhlas menanggung segala beban untuk memimpin rakyat ini. Ya Allah, berikan mereka keikhlasan untuk bekerja keras, memberikan kedamaian buat negeri ini. Ya Allah, sempurnakan ikhlas di hati pemimpin-pemimpin kami untuk terus mengerahkan kemampuan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.